kira saya senang sekali karena kemudian membaca ya. Dan yang paling penting, saya baru menyadari beberapa hal yang kalau tidak membaca buku ini saya tidak tahu, atau saya sampai pada satu kesimpulan yang taken for granted terhadap mereka yang seniman yang bersentuhan dengan agama, atau lebih khusus dengan Islam. Nah, saya pertama mau komentar begini. Jadi Sadali itu lahir tahun 1924. Jadi jarak kita dengan kelahiran Sadali itu 101 tahun sudah. Sementara dengan waktu meninggalnya itu 1987, jaraknya 38 tahun. Jadi kalau misalnya kita nggak banyak tahu, termasuk yang masih seni rupa, ya mungkin wajar aja di era yang orang banjir informasi seperti sekarang. Bahkan kejadian sore kemarin pun bisa cepat aus gitu ya. Nah, karena itu saya kira apa yang dilakukan Mas Heru Hikayat ini menyegarkan lagi ingatan kita, memori kita, dan terutama mungkin jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Sadali. Sadali ini kalau menurut catatan dalam sejarah seni rupa kan sebenarnya generasi kedua dari perupa Indonesia modern ya. Generasi pertama itu ya Sujoyono, Affandi, Hendra Gunawan. Nah, yang berbeda adalah kalau generasi pertama itu otodidak, tapi kalau yang Sadali ini sudah belajar secara akademis. Itu satu. Tapi catatan yang paling penting lagi, Sadali ini dihubungkan dengan seni rupa Islam, dan saya kira dialah orang yang membawa Islam atau seni rupa Islam ke diskursus seni rupa Indonesia modern. Itu sumbangan Sadali itu, saya kira. Ya, saya pribadi Mas, sebenarnya sudah kenal Sadali itu dari majalah-majalah Islam tahun 80-an, karena dia sering dimuat di majalah-majalah Islam waktu itu ya, mungkin Kiblat, Panji Mas. Jadi saya tahu perupa itu yang pertama-tama itu sebenarnya diantaranya Ahmad Sadali. Oh, ada tuh seni rupa Islam. Oke, itu satu. Tapi ketika saya baca buku ini, saya tergoda dengan pertanyaan begini. Sebenarnya Sadali ini konsepsi Islamnya yang mempengaruhi pandangan seni rupanya, atau pandangan seni rupanya yang mempengaruhi Islamnya? Apakah dia pertama-tama seorang perupa, atau pertama-tama juga seorang ustadz dalam pengertian sederhana yang memahami Islam gitu ya, dalam satu konsep tertentu? Nah, buku ini separuh isinya khotbah Jumat ya. Ya benar, tapi khotbahnya menarik gitu. Bukan khotbah yang tadi seperti Mas Heru Hikayat bilang, bukan khotbah yang konvensional ya. Jadi saya membayangkan bagaimana kira-kira tahun 70-an 80-an khotbah-khotbah yang agama yang disampaikan terutama di Masjid Salman ya, di kampus ITB. Nah, karena ketika saya baca, saya sedikit agak meloncat. Saya pertama mengira saya akan menemukan satu tulisan yang mungkin sifatnya autobiografis ya, atau biografis lah, yang menceritakan bagaimana pertemuan seorang seniman dengan agama, gitu kan? Kira-kira begitu. Pertemuan yang mungkin isinya cerita tentang enlightenment, tentang pencerahan, misal semacam itu. Yang kalau saya kutip istilahnya Kenneth George itu, lalu terjadi apa yang disebut sebagai konversi estetik, gitu ya. Wah, kalau kita baca tuh ini menarik gitu. Kan banyak ya teman-teman seniman itu, kalau dia udah kenal agama, kita sering mendengar cerita-cerita yang semacam kayak begini, enlightenment seperti ini, sehingga terjadi konversi estetik seperti itu. Nah, saya agak kaget karena ketika saya baca nggak ada isi-isi yang kayak begitu itu, nggak ada. Loh, kok nggak ada ya gitu. Nah, coba kalau saudara baca Adiperus, itu ada cerita itu, entah itu benar atau enggak itu soal lain, dan dramatis, dan selalu dramatis cerita tentang pertemuan yang seperti itu. Tapi di dalam sini nggak ada. Itu satu kesan saya.
Yang kedua, nggak ada juga dilema-dilema psikologis atau spiritual bahwa agama itu punya masalah dengan seni atau seni punya masalah dengan agama. Nggak ada. Jadi nggak ada wacana yang sifatnya apologetik, nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya, karena itulah pertanyaan saya, sebenarnya Sadali ini pertama-tama seorang apakah konsepsi Islamnya yang kemudian membentuk seni rupanya, atau seni rupanya konsepsi seni rupanya atau paham seni rupanya yang membentuk keislamannya. Nah, sejauh saya baca dan demi mengingat-ingat bahwa Sadali tumbuh di masa mungkin sekitar tahun 30-an, 40-an, 50-an, saya kira Sadali ini jenis mereka yang meyakini bahwa Islam itu sebenarnya sangat rasional. Cuman kita tidak menemukan wacana Islam yang rasional itu di kalangan para ulama, ya, scholar, gitu. Tapi hampir tidak ada di kalangan mereka yang mempraktekkan seni itu. Artinya praktisinya itu nggak ada. Ya ada banyak Iqbal atau siapa gitu, mungkin Iqbal di dalam puisi ya. Atau ini, tapi mungkin hanya Sadali yang mempraktekkan seni sekaligus, gitu. Jadi bukan jenis scholar atau pengamat, gitu. Nah, dalam konteks itu dia meyakini bahwa pertama Islam itu rasional, ya. Jadi ada akal. Kalau enggak ada beragama itu berakal. Kalau beragama itu tidak, beragama tidak ada akalnya, itu berarti tidak beragama. Menurut dia itulah. Jadi hubungan akal, pikiran atau rasio itu sangat kuat sekali. Dia meyakini itu. Nah, mungkin nggak terjadi pertentangan antara akal dan ilmu pengetahuan misalnya atau seni. Dia terimpaat sebenarnya pemahamannya. Akal itu memberikan kebenaran, akal itu membawa kita kepada ilmu pengetahuan, jadi kebenaran. Yang kedua, agama itu menjaga moralitas kita, dan yang ketiga, seni menjaga rasa, menjaga keindahan kita. Dia menilai itu tidak ada pertentangan. Jadi kalau saya bertanya, ada nggak pertentangan? Dalam konteks Sadali nggak ada. Gitu. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa meskipun dia percaya pada akal atau percaya pada rasa, dia harus tetap dibatasi oleh wahyu agama itu. Gitu. Nah, karena itulah saya mengutip statement-statement dia. Misalnya dia bilang saya berkesenian ya sama dengan beribadah. Ya, berkesenian itu sama dengan beribadah. Ini statement-statement dia. Lalu karena melukis itu atau berkesenian itu adalah mengekspresikan keindahan Tuhan atau keindahan Allah gitu ya, maka pilihan oke, nanti saya yang ini nanti dulu ya, saya ingin meletakkan di belakang. Misalnya lalu ini konsepsi agama dia yang berasal dari teologi dia menganggap tidak ada penciptaan, tidak ada sesuatu yang baru, itulah maksudnya, tidak ada originalitas. O besar, yang ada tuh O kecil. Karena apa? Karena nggak ada. Karena kalau kamu menganggap ada sesuatu yang baru, itu secara teologis konsekuensinya serius, gitu. Karena semua alam ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang semua. Kalau dalam debat teologi itu namanya kodim. Itu semua lama. Itu ya. Nggak ada yang baru. Karena yang baru itu hanya Allah. Itu hanya Tuhan. Yang teman-teman belajar teologi akan tahu ini, gitu loh. Karena itu dia bilang nggak ada yang baru itu, mas. Yang baru itu kecuali O kecil. Sombong sekali kamu bisa membuat sesuatu yang baru. Kira-kira dia mau bilang gitu. Lalu dia bilang nggak ada yang sempurna. Saya nggak pernah mengejar kesempurnaan karena yang sempurna itu hanya Allah, katanya. Kan ini menarik ya. Statement-statement seperti ini menarik gitu. Dengan percaya diri dan tidak meninggalkan kesenian, dia tetap terus-menerus mempraktekkan seni gitu ya. Jadi dia nggak mengalami dilema, nggak apa, karena dia tahu meletakkan itu. Itu yang saya bilang, oh dia beragama duluan gitu loh. Bukan seniman yang menemukan agama gitu loh.
tapi dia memang embedded di dalamnya. Jadi katakan berkesenian itu sama dengan beribadah, sama dengan saya berdagang, sama dengan saya melakukan aktivitas lain. Semua diletakkan untuk mencapai keridaan Tuhan. Saya menghormati ini ya, menghormati dalam ini karena saya menangkap, mungkin kita bisa diskusi misalnya akan memeriksa paradoks dari statement seperti ini. Tapi saya membaca tulisan Sadali itu sangat merasakan ketulusan dari seorang yang beragama, gitu. Yang meyakini bahwa berkesenian itu adalah bagian dari beribadah tadi itu. Nah, ada banyak lagi statement yang lain ya, yang menarik yang dia ungkapkan. Misalnya soal warna. Saya suka warna yang oranye gitu, biru gitu. Pokoknya warna-warna yang alam, karena itulah petunjuk yang diberikan kepada saya oleh Tuhan. Nah, kalau dalam berkesenian, saya nggak pernah punya rencana, nggak ada konsep itu, karena konsep itu ilmu pengetahuan. Kalau rasa itu nggak ada, nggak perlu direncanakan. Kita harus percaya bahwa ilham, hati nurani, ilham itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, dia dalam proses kreatif menceritakan. Kalau saya ingin melukis, saya duduk aja di depan kanvas, ada cat, saya coret-coret aja. Jadinya seperti apa? Itulah Tuhan membawa saya ke sana, kayak gitu ya. Nah, yang lain-lain tentu saja dia juga tidak melukis yang figuratif ya, hal-hal seperti itu. Statement seperti ini bertebaran di dalam buku ini, terutama dalam kaitannya dengan seni Islam. Meskipun tadi isinya juga tidak melulu tentang seni Islam itu ya, karena ini ada tentang kritik seni, ada pendidikan seni rupa, ada tentang desain interior, rumah, dan lain-lain gitu. Nah, ini yang saya bilang, ini agak membedakan dengan Adi Biros. Dan saya jadi paham dalam satu buku yang dituliskan John itu ada satu cerita bahwa sempat ada hubungan Adi Biros yang kurang baik, misalnya dengan dengan Sadali, tapi saya melihat itu karena kritik Sadali. Gitu. Sadali mengkritik begini terhadap apa yang disebut lukisan kaligrafi. Jadi ada dua jenis ya. Ada kaligrafi Islam, itu kaligrafi yang menulis pakai kaidah 7 sistem penulisan di dalam tradisi kaligrafi Islam. Yang kedua adalah lukisan kaligrafi. Nah, dia mengkritik lukisan kaligrafi itu karena dia bilang, ngapain tuh nempel-nempel ayat Quran di situ gitu loh, dan tidak mengerti lagi kaidah penulisan khat gitu loh, kaligrafi. Saya baru paham, oh ini berarti kritiknya terhadap seseorang gitu, terhadap seseorang gitu. Nah, karena dia itu satu ya, tidak paham itu. Yang kedua, dia sangat sensitif dengan komersialisasi ayat. Dia bilang itu namanya menjual ayat Quran. Nah, itu ada pernyataan dia di wawancara, sebenarnya dia bilang seperti itu. Nah, setelah saya baca buku-buku ini sekedar untuk diskusi gitu ya, saya menyadari bahwa ini sangat menarik, harus dikulik lagi, harus ditelusuri lagi bagaimana seorang seniman modern itu mengkonsepsikan seni secara umum maupun seni rupa khususnya tanpa ada dilema-dilema psikologis. Nggak ada wacana-wacana yang sifatnya apologetik gitu ya. Dia juga mengakui bahwa konsekuensi yang sama akan didapatkan oleh seniman yang bukan Islam. Jadi maksudnya kalau seniman itu Kristen, kalau seniman itu Buddha, itu akan mencapai tahap yang sama. Kalau jalurnya yang diambil itu sama. Jadi ini bukan khas Islam sebenarnya yang dia maksud. Jadi kalau kita menjalani meyakini itu akan ketemu itu. Sebagai penutup ya. Nah, saya ingat lama saya bertanya-tanya kenapa seni rupa Islam itu lahir di ITB misalnya, atau diperkenalkan oleh orang-orang ITB, khususnya Sadali ya. Karena dulu kan ada pernyataan bahwa
Bandung itu adalah laboratorium seni barat, gitu kan. Kok nggak nyambung ya? Kok malah yang memperkenalkan Islam itu apa? ITB, bukan Jogja misalnya ya. Sadari tidak menjawab ini, tapi kita tahu bahwa dari pernyataan dia itu sebenarnya nyambungnya di sini, gitu ya. Karena Bandung dianggap itu kan karena seninya abstrak ya, dianggap. Nah, Sadari mengatakan bahwa karena seni rupa Islam itu paling cocok dengan seni abstrak, gitu, menurut dia. Dan ini dia nyatakan di tahun 50-an ketika diwawancarai oleh Claire Hall. Nah, itu yang saya bilang. Kenapa dalam konteks itu juga Claire Hall lalu juga membicarakan seni rupa Islam, itu jasa Sadali sebenarnya dalam konteks itu. Nah, kenapa lalu yang abstrak itu jadi cocok dengan seni rupa Islam? Satu, karena tadi itu soal penciptaan itu, bagi dia kalau melukis yang natural atau yang realistis itu peniruan yang banal pada ciptaan Tuhan, gitu. Dah ngapain? Itu tidak akan membawa pada satu perenungan, pada satu ruang meditasi, gitu. Padahal seni Islam itu tujuannya adalah untuk membawa perenungan, membawa orang menjadi senang, tapi juga sekaligus tenang, gitu. Jadi seni abstrak itu cocok dengan seni rupa Islam menurut dia. Yang kedua, cocoknya di mana lagi? Kalau saudara-saudara sekalian lihat kaligrafi itu sebenarnya tidak menekankan utility, keterbacaan. Jangankan yang nggak bisa baca huruf Arab ya, yang baca pun kadang-kadang nggak paham loh, ini yang ditulis apa, gitu. Silakan aja baca. Saya nggak paham kadang-kadang, harus betul-betul memahami ini ayat Quran yang mana ya, artinya apa? Karena tidak utility yang ditonjolkan oleh kaligrafi itu. Dia sebenarnya lebih ke artisi, kepada keindahan. Tapi di situ pentingnya bagaimana keindahan itu bersifat evokatif, gitu. Ini istilah Sadari sebenarnya, evokatif ini, mendorong orang untuk merenung. Jadi kalau dia terlalu vulgar, kalau terlalu banal, kalau terlalu terbuka, dia nggak akan membawa pada perenungan, ya, seperti itu. Jadi sangat relate sekali seni rupa Islam itu dengan dengan seni abstrak itu. Karena itulah Sadari dengan nyaman tetap meneruskan seni abstraknya di satu sisi, dan juga mempraktikkan apa yang disebut sebagai seni religius, seni rupa Islam itu. Ini bukan berarti dia menganggap bahwa yang natural, yang apa itu tidak akan membawa ke situ. Tapi bagi dia, kalau kita ingin menggambarkan keindahan Tuhan, itu juga karena Tuhan itu sebenarnya maha abstrak. Jadi harus dikemukakan juga dengan cara abstrak, gitu. Cobalah siapa yang bisa menggambarkan Tuhan? Nggak ada kan, gitu. Nah, yang abstrak itulah yang akan membawa pada perenungan terhadap Tuhan itu. Saya terus terang aja baca ini jadi, oh iya ya, wajar kalau jadi dari Bandung, karena arahnya memang dari situ, gitu ya. Meskipun di buku yang lain Sadari juga mengatakan bahwa kami juga belajar sejarah seni rupa Islam di ITB, bener ya Mas? Sejarah seni rupa Islam. Saya nggak tahu kalau di kampus lain, gitu. Tapi terus terang ketika saya baca buku ini, saya baca dari awal sampai akhir lah ya. Tentu saja membaca teknik cepat yang saya miliki, gitu. Dengan tradisi membaca yang lumayan lah ya saya menemukan itu dan merasa mendapat jawaban kenapa ya lagu seni rupa itu dibawa oleh orang-orang ITB, dan jauh sampai ke belakang, sampai yang namanya komik Islam itu kan ITB yang memperkenalkan. Komik yang tahun 60-an, 50-an, 70-an itu nggak pernah dibicarakan, tapi tahun 2000-an orang ITB juga yang memperkenalkan apa yang disebut sebagai komik Islam misalnya. Jadi itu ada satu lagi yang saya ingin ceritakan, bagaimana Sadari itu sangat rasional ya. Dia mengartikan satu ayat Quran yang berbeda dengan pengertian para mufasir umumnya. Jadi kalau saya baca terjemahannya itu begini, pakailah perhiasanmu ketika kamu masuk masjid, gitu.
itu tafsir, terjemahan maupun tafsir para ulama itu perhiasan, zina gitu ya. Jadi bukan berzina namanya, tapi zina itu bahasa Arab zina. Tapi sadari memaknai itu sebagai karya seni. Jadi gunakanlah karya seni gitu loh, ya. Gunakanlah keindahan ketika kamu masuk ke masjid. Nah, masjid itu pun dia tidak dalam pengertian masjid fisik itu, karena bagi dia seluruh alam yang membentang ini pada dasarnya adalah masjid. Kalau saudara mendengar apa yang saya kemukakan ini akan kelihatan kan betapa di sana antara rasional dan rasionalisasi itu menjadi ujung tombak dari apa yang disebut sebagai Islam modern, termasuk dalam bagaimana seorang seniman mempraktekkan cara berkesenian. Saya kira itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.